Nah ini guys ya. Nah ini guys, ini aku harus putar-putar untuk ganti tadi yang kosong tadi. Dipastikan bahwa ini ketutup ya semuanya, tidak ada yang ngobos atau keluar gasnya. Nah ini aku taruh di sini di tempat di ruangan mobil sini dengan tujuannya agar supaya nanti baranya itu ke sini kan jadi hangat gitu ya. Terus jangan lupa harus dibuka ya. Nah ini saya ada ventilasi ini kipasnya dinyalakan juga bisa pakai tenaga matahari, tapi aku nggak mau pakai kipas, jadi biasa aja biar dia keluar dari sini tuh anginnya tuh. Nah tuh kan kalau anda lihat tuh ini kan kebuka tuh. Sebentar ya guys ya, nah ini kalau aku giniin sebentar. Nah itu tuh ngebuka dia tuh kan, makin buka tuh. Kelihatan nggak guys? Nah tuh kalau aku tutup, nah tuh tutupnya tuh gitu ya. Oke, ini aku buka dikit aja. Kalau mau dinyalakan ya bisa langsung sini cung. Nah tuh ini pakai solar panel ya, pakai tenaga matahari ini. Aku ada aki di situ. Nah tuh kesedot semua air angin yang di udara yang di bawah kesedot, dibuang keluar nih guys. Kalau mau udara masuk ya tinggal ini tuh. Nah tuh ditukar di switch gitu. Nah jadi dia nyedot udara dari luar masukin ke dalam. Nah sekarang cara untuk menyalakannya, ini ada pilotnya di sini. Kalau anda pengen lihat, itu nah tuh itu ada low, ada high gitu ya. Jadi ini pertama diputar di sini dulu supaya dia, nah itu sebentar, nah diginiin terus baru dibalikin. Udah, terus kalau ini ditekan cek, nah tuh anda lihat itu ada api tuh di bawah tuh. Nah tuh kan, nah tuh nyala. Udah, biar tahan dulu. Nah udah nyala kan. Nah ini tinggal gedein di sini guys, diputar set low aja gitu, nggak perlu yang high. Nah tuh nanti itu warnanya jadi berubah. Ini kan putih sekarang, nanti dia akan berapa detik gitu dia akan jadi berubah warnanya. Bukan berubah jadi satria baja hitam ya guys ya, tapi dia akan membara gitu. Seperti rasa cinta ini ketika melihat dirimu itu membara kemana-mana. Tuh kan guys. Nah tuh udah mulai, ini keramik ya guys ya, dibilangnya keramik gitu. Nah tuh kalau anda pengen tahu supaya lebih merah lagi ya digedein di sini. Nah tuh merah lagi tuh. Nah tuh, ini aku matiin ya coba ya. Nah tuh kelihatan merah sekali. Kalau dikecilin ya agak gini set. Nah tuh redup dikit gitu. Hai, howdy, apa kabar semuanya dimanapun anda berada. Oke guys, terima kasih anda udah mampir di channel saya di Martinara Indo Cowboy. Dan kali ini saya lagi jalan-jalan pagi. Dan kalau anda pengen tahu bahwa ini saat ini sekarang minus 1 derajat Celcius ya guys ya. Jadi ya dingin gitu, tapi saya pakai ini sarung tangan gini guys ya, untuk megangin ini. Yang satunya masuk di kantong gitu ya. Nah kalau enggak dingin sekali nih guys. Tapi it's okay lah, udah kebiasaan gitu, nggak apa-apa. Jadi saya jalan-jalan pagi sambil mau kasih tunjuk anda nanti jalan-jalan JJV, ngobrolin tentang yaitu karena ada pertanyaan dari beberapa viewers yang menanyakan, Om itu di Amerika kenapa? Ini sambil saya kasih lihat ya guys ya, rumah-rumah di sini. Ya, Om itu kenapa di Amerika kok boleh dibilang mobilnya itu jalannya sepi, maksudnya jalannya sepi, tapi kenapa mobilnya kok tidak terlalu kenceng-kenceng gitu jalannya Om? Itu alasannya kenapa? Ya memang ada aturannya guys, jadi tidak bisa
seenaknya sendiri, terus jalan kenceng-kenceng mentang-mentang sepi, karena itu ada aturan nanti pasti ketangkap polisi atau terkena tiket gitu kan. Jadi harus hati-hati gitu guys ya. Nah, habis ini akan saya ajak Anda untuk ke JJV ya guys ya, jalan-jalan virtual. Nah itu kalau Anda lihat tuh di sebelah itu ada tol guys, coba lihat guys. Nah ini di sini ada jalan tol. Ini kalau malam ada banyak kijang ya guys ya di sini. Suka main-main gitu. Kadang-kadang kalau aku pulang kerja gitu. Nah itu jalan tol di sebelah tuh guys. Sambil jalan-jalan ini coba lihat, kalau Anda lihat tuh ranting-rantingnya udah ini guys. Udah pada tidak ada daun. Aduh, dingin sekali guys. Sambil jalan-jalan ya guys ya. Pagi-pagi begini, kalau misalkan di Indonesia, ini pasti biasanya di situ itu ada orang jual nasi pecel biasanya. Ada siapa namanya? Bu Sumini biasanya. Bu Sumini itu jualan, ayo mas, pecelnya mas, saya anget-anget gitu. Oke guys, ini saya ada di highway 80, nomor 80 ya. Nah itu kalau Anda lihat itu di sebelah kanan itu ada tulisan kecepatannya 55 gitu. Jadi di highway ini itu tidak boleh melebihi dari kecepatan 55. Sehubungan dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh viewers di sana, bahwa kenapa om di Amerika itu padahal jalannya sepi gitu, tapi kok mereka nggak kebut-kebutan gitu, nggak melaju kencang gitu ya. Karena sebenarnya mereka takut gitu ya, takut karena di sini kalau udah ditulis ya speed limit, namanya speed limit itu ya, namanya aja speed limit, berarti limit itu kan batasan ya, speed kecepatan berarti batasan kecepatan itu tidak boleh melebihi dari yang sudah ditentukan. Kalau misalkan kayak di sini ini kan tadi nanti saya kasih tahu ya, itu ada tulisannya 55. Pasti tulisannya gambarnya itu hitam dan putih warnanya. Nah itu sebentar ya, saya kasih tahu ya, nanti ada di sini. Oke, sambil ngobrol, nanti saya kalau ada tandanya saya akan kasih lihat. Nah, bagi orang yang tahu bagaimana mengendarai pasti tidak akan melaju kenceng-kenceng guys ya. Karena di depan itu pasti entah itu ada polisi ngintai. Di sini polisinya boleh ngintai gitu, ngintip-ngintip gitu boleh. Karena memang ya dengan cara itulah dia bisa menangkap orang-orang yang melanggar hukum gitu. Nah, mereka takut guys, kadang-kadang juga ada yang namanya dipantau. Kalau di highway atau di jalan highway yang kenceng-kenceng itu kecepatannya yang sepi di pinggir hutan kayak gitu, itu biasanya ditulis di situ highway ini dipantau dari aircraft gitu kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada pesawat yang mengintai kecepatan kayak gitu. Kemudian macam-macam mereka pasang kamera. Ya. Nah ini guys, coba lihat kalian tuh. Nah itu 55 kan tadi Anda lihat. Itu gambarnya tulisannya hitam, terus dia punya plakatnya itu warnanya putih. Selalu seperti itu ya, di mana-mana di seluruh Amerika itu warnanya putih. Jadi besok-besok kalau Anda nyetir di Amerika, dilihat itu, jangan sampai keliru karena ada cerita lucu guys. Jadi gini, ini joke ya, joke. Ada seorang nenek-nenek gitu kan. Nah, di situ ada highway 249 gitu ya. Dia nggak bisa bedakan nenek-nenek ini gitu. Terus pas waktu suatu saat dia di highway misalkan 10 gitu. Nah dia pikir itu kecepatan. Terus nenek ini drivingnya 10 miles per hour. Dia ditangkap lah sama polisi, orang itu kecepatannya 60 miles per hour. Dia nggak bisa bedakan warna putih sama warna yang biru itu tulisan angka kecepatan atau tulisan nama highway-nya gitu kan. Nanti kalau Anda pertama kali di sini pasti juga agak bingung gitu ya. Tapi lama-lama udah tahu. Terus ceritanya nenek ini ditangkap polisi guys. Ditangkap polisi, ditanya, loh kok kamu setir itu 10 miles per hour, bukannya ini 60 miles per hour. Terus kamu tahu nggak gitu? Loh aku ngikutin rambunya berapa kecepatannya? Itu 10 katanya. Oh bukan, itu nama highway 10 katanya gitu. Loh, terus yang kecepatannya berapa sebenarnya? Itu 60, itu warna putih itu katanya. Terus nenek yang temannya itu ada 3 nenek. Jadi nenek yang di belakang itu ketawa ngakak-ngakak gitu. Gitu. Terus polisinya nanya, "Loh, kenapa emangnya?" gitu. "Iya, tadi dia lewat di highway 249 katanya." Jadi maksudnya itu, jadi tadi nenek itu lewat di highway di jalan tol nomornya 249
249, lu bisa bayangkan kalau itu kecepatannya 249, mobil melayang kali. Itu joke guys, joke, bercandanya gitu. Jadi nenek ini tidak bisa bedakan antara kecepatan dan nomor highway maksudnya nomor highway itu dengan kecepatan gitu. Nah itu guys, coba lagi ya guys ya, sambil ngobrol. Nah itu di sebelah kanan, kalau Anda lihat, nah itu berapa kecepatannya itu? 55 kan? Nah itu 55 putih itu. Nah jadi Anda biasanya polisi itu kalau jalannya luas-luas gini tuh toleran guys, ya 5 atau 10. Tapi kadang ada yang tidak boleh itu dikasih tahu guys, nggak boleh kecepatan melebihi dari itu. Biasanya ditulis strictly enforced. Jadi kalau udah ditulis begitu, jangan coba-coba kamu melewati batas yang sudah ditentukan. Nah itu guys, ada polisi itu guys, ngejar guys, lampunya merahnya tuh, tap. Dia kalau mau ngejar apa namanya orang itu harus dinyalakan gas lampunya kayak gitu guys ya. Nah kayak gitu, coba lihat tuh guys. Nah tuh mungkin ini dia speeding, mungkin itu orang itu. Nah tuh mungkin dia 70 atau berapa begitu. Jadi dipikirnya tidak ada polisi, padahal di sini apa namanya highway di sini tuh dipantau guys gitu ya. Jadi jangan coba-coba, jangan macam-macam di sini. Kelihatannya tidak ada orang tapi sembunyi. Nah biasanya, saya mau jelasin lagi, kalau di suburban, kalau di pinggir, itu kecepatannya paling 25 sampai 40 gitu ya. Tapi kalau sudah mulai di tengah kota, bukan tengah kota apa ya, agak di jalan yang sudah tidak terlalu ramai padat, itu bisa sampai 60 gitu, 55. Jadi antara 40 sampai 60 gitu ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaan begini, kenapa Om kok dibikin speed limit? Ya, menurut apa namanya data yang saya baca bahwa di Amerika itu semenjak apa namanya diadakan speed limit ini, itu per tahunnya menurun gitu ya, kecelakaan itu menurun. Tapi sebelum ada speed limit itu, nggak tahu saya tepatnya tahun berapa di istilahnya dirilis ya speed limit ini. Itu sebelumnya itu per tahunnya itu banyak sekali kecelakaan karena orang driving semaunya gitu. Nah dengan ada speed limit ini, nah kayak saya gini ya, misalkan nih contoh, saya driving sekarang ini, wah saya buru-buru, 1 jam lagi saya harus sampai di sana. Saya nggak bisa melebihi karena ini sudah ditentukan 55, ya paling tidak 60 lah ya, 60 miles per hour boleh. Saya nggak bisa kenceng-kenceng cepet-cepet gitu. Nah kalau biasanya nih ya, biasanya orang-orang yang nyuri-nyuri itu biasanya sebentar-sebentar guys, nggak terus gitu kenceng. Misalkan nih kayak gini ya, 55 nih ya, gue kenceng 60 set gitu, terus nanti 65 gitu, terus bentar direm lagi ya, itu bisa, nggak apa-apa, karena itu nggak, istilahnya ya sebenarnya kalau ketahuan polisi nggak boleh. Nah itu guys, nah itu kan speed limit enforced by aircraft, ya kan. Jadi memang tidak ada apa namanya kamera di sini, tapi pesawat ataupun satelit segala macam lah, entahlah perangkatnya apa dia punya di sini, itu dioptimalkan. Anda bisa terjepret mobil Anda, bisa kedeteksi bahwa Anda mempunyai kecepatan yang terlalu tinggi gitu, melebihi dari speed yang ditentukan gitu guys. Ini di highway ya guys, ini di highway. Nah itu ada mobil truk gede-gede. Di daerah tertentu itu ada apa istilahnya mobil truk yang tidak boleh melaju kecepatan tinggi. Nah, terus kemudian ada juga yang di daerah tertentu itu ada tulisannya, kalau misalkan siang tuh 70 miles per hour, terus night gitu ada tulisannya agak gelap gitu, night itu 65, biasanya agak dikurangi. Jadi mungkin di situ sering terjadi kecelakaan, kita nggak bisa lihat, mungkin ada kabut atau apa ya, pasti ada alasannya kenapa malam hari di situ tidak boleh melebihi kecepatan yang biasanya. Tapi tidak semua daerah ya guys ya. Ya seperti ini saya melaju sekitar 60 miles per hour. Coba kalau Anda lihat tuh guys ya, di speedometer saya tuh. Nah itu kecepatannya kan saya 65. Ya saya turunkan dikit 5, 60 is okay gitu, nggak apa-apa. Untuk amannya seperti itu ya guys ya. Jadi kalau ada polisi, saya tidak dikejar gitu guys gitu. Salah jalan guys. Berarti ya aku harus ngambil sini guys. Bentar. Itu ada orangnya di situ. Set, boom. Mudah-mudahan oke gitu ya. Nah
Itu ada hotel di sini banyak. Nah ini itu restorannya guys. Namanya Red Palace. Red Palace. Jadi Istana Merah gitu ya kali ya. Itu restorannya di situ. Itu buffet restoran. Kayaknya saya pernah deh dulu makan di sini terus saya videoin gitu. Tapi nggak apa-apa lah. 2 kali ya guys ya. Oke guys, aku ini ada di buffet restoran. Dulu pernah di sini sih makan. Ya, karena gimana pun juga aku lebih suka masakan Asia sebenarnya. Cuman ya takutnya Anda bosan lihat makanan Asia terus tiap kali itu. Ini ada masakan Chinese. Ada chicken. Ini ada salmon. Terus ada mie-nya, ada mie goreng, ada mie putih. Terus yang di sini ini dessertnya. Itu ada kelihatan dessertnya semua tuh kan. Tuh aja. Ada egg fuyangnya guys. Wah mantap nih egg fuyang nih. Ya. Coba. Biar Mbak Sari ini dulu ngambil dulu. Oh Mbak Sari di sebelah sana ya udah. Ini ada dumpling guys. Ini dumpling. Udah. Langsung aja ya, nggak usah pakai itu, langsung aja sini. Ini egg fuyang. Egg fuyang ini nggak usah telur guys. Udah ini aja guys ya. Ini makanya udah udang sama brokoli tuh kan. Udah. Makanya yang good. Ya. Ini Genoa chicken guys. Ini manis ini guys. Ini kalau aku bilang tuh kayak kecap manis tuh di Indonesia, sama aja nih guys. Ayam di kecap manis gitu. Sama apa lagi ya? Udah. Maunya sih appetizer tapi kok langsung sini ya. Udah kadung. Udah langsung dihajar aja semua satu guys ya. Ini apa tuh? Crab Ragoon. Aku nggak mau, itu terlalu banyak itu cheese guys. Ini ada udang guys, udang goreng tuh guys. Enak nih guys. Nah ini guys, ini ada appetizernya, langsung aja aku babat langsung, jadi biar nggak mondar-mandir. Ini ada apa? Lumpia. Lumpia yang ini juga, udah hajar saja guys. Terus ini ada vegetable tempura ini. Ini digoreng, aku nggak terlalu ini. Udah nanti aja. Sorry. Ya udah pakai ini aja guys. Ada bumbunya langsung kutaruh sini aja, nggak usah pakai kontainer, langsung aja. Model-model cowboy guys, langsung aja dihajar aja guys. Hai. Tuh juragannya tuh guys, yang punya ngeliatin aku aja. Itu makananku di syuting katanya gitu. Udah guys, ini aja dulu sementara sambil ntar ini apa namanya makan dulu ya. Oke guys, ini kita review sekarang. Ini shrimp vegetable. Enak guys bumbunya guys. Ya kayak tidak beda jauh sama capcay gitulah. Tapi jujur kalau selalu bilang ya, aku masih suka capcay. Enak sekali. Terus ini Genoa chicken guys. Genoa chicken ini ayam yang dibungkus pakai tepung gitu ya, tepung tipis tapi. Terus dia bumbunya agak manis-manis kecut gitu. Hampir kayak kecap manis, hampir. Tapi dia kayaknya ada saus tomatnya atau apa kayak gitu. Kayak apa, tomato kecap loh guys, tomato kecap. Ada kecut-kecutnya sama vinegar, ada cukanya kayak gitu. Tapi ya nggak banyak, cuman ngeblend dia campur jadi satu. Lumayan. Di sini apa yang paling aku suka di sini makanannya, dia tidak terlalu asin, nggak terlalu manis, sedang gitu. Jadi restoran ini buat aku sih bagus gitu ya, 5 stars.
dibanding dengan masakan-masakan Asia yang lain. Nah, ini aku kenalin guys. Ini ada orang Indonesia guys. Halo Mas. Enggak Mas. Namanya Mas siapa? Hilman. Mas Hilman. Halo Mas Hilman, apa kabar? Hai Pak. Aslinya mana Mas? Saya lahir di Bandung, menetap di Bekasi. Oke. Mencari uang di sini. Mencari uang di sini. Mencari segenggam berlian. Iya, beginilah. Iya ya, gimana? Udah lama di sini Mas? 10 tahun. 10 tahun. Wah, cukup lama lah lumayan ya. Saya lupa jalan-jalan di Indo. Udah lupa jalan-jalan di Indo. Oh, oke. Soalnya infrastruktur. Yang udah dirubah ya. Wah, luar biasa. Mas siapa yang satunya? Kemana? Lagi libur. Lagi libur ya. Ada 2 orang kan? 3 orang ya? Ini ada Bali, Cilacap, Bandung. Ya, oke ya. Oke. 3 orang Indonesia ya. Iya, Bos. Oh, mantap. Oke, makasih Mas Hilman. You've always felt like a part of you has gone missing. I know it's real, but I'm telling you, it's closer than you know. I'm really trying to keep it cool now. Don't you see that you're a fool? Oh, it's time to open your eyes.